Shalom teman-teman semua, balik lagi nih di podcast Gardu Share the Light. Sebelum itu nih, kalau kalian masih asing sama suara gue di podcast ini, gue mau kenalin diri dulu nih. Perkenalkan, nama gue Devina, dan gue sekarang akan nemenin kalian sebagai host di episode podcast kali ini. Nah, tema podcast kali ini tuh sesuai ya dengan, bisa dibilang dengan minggu-minggu ini, karena minggu ini tuh merupakan akhir Desember, artinya kita sudah sampai di penghujung tahun 2020 nih. Dan sesuai dengan tema ini, gue mau ngajak kalian kilas balik nih, buat melihat ke belakang 2020 ini apa aja sih yang sudah terjadi gitu. Atau serunya yang bahasa gaulnya kita bilang itu flashback ya di 2020. Dan pastinya gue gak sendirian nih, karena kalau gue sendirian kayaknya sepi banget kan. Gue ditemenin sama narasumber-narasumber yang kece-kece banget ya pokoknya. Nah, jadi gue akan kenalin narasumber gue yang pertama. Yang pertama itu ada Kak Lukas nih. Jadi kalau belum tahu nih Kak Lukas itu siapa, Kak Lukas itu merupakan pemain bola di klub Persela Lamongan. Halo Kak Lukas. Halo. Gimana kabarnya nih Kak Lukas? Puji Tuhan, baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Ya, gara-gara COVID ini ya, balik lagi di rumah. Jadi kesibukannya ya sambil kuliah lah. Oh, sambil kuliah. Katanya tadi ngomong ada jualan juga nih. Iya, also kecil-kecilan. Oh, oke. Terus katanya sekarang lagi KKN juga ya di rumah ya? Oh iya, pas banget lah. Gara-gara libur kompetisi kan ya, kalian lah fokus di kuliah dulu sekarang. Sibuk ya ceritanya ya tahun ini ya. Ya, bilang dikit-dikit. Oke, ini lanjut nih ke narasumber kita yang kedua nih. Ada Ko Andrew. Halo Ko Andrew, apa kabar Ko? Halo, baik, lumayan lah. Kesibukannya sekarang apa nih Ko? Ya biasa, udah korporat lah. Butuh uang ya? Butuh uang. Oke, ini lanjut ke narasumber kita yang ketiga nih, drummer GB Cimanggis nih. Halo Kak Marcel. Ya, halo deh. Apa kabarnya Kak? Puji Tuhan baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk cari lowongan pekerjaan. Oh, katanya ini ya udah lolos tes ya? Puji Tuhan udah, tinggal nunggu interview aja. Oke, yang terbaik deh pokoknya ya Kak. Ya amin. Nah ini yang terakhir nih. Orang yang sibuk di balik layar podcast Gardu nih. Ada Kak Melati. Halo Kak Melati. Halo Kak Melati. Halo. Kira masih ngantuk kan? Nih, karena kita lagi ngomongin tentang 2020, gue penasaran nih sama kalian pas awal-awal corona udah ada di Indonesia. Reaksi kalian gimana sih pas corona ternyata masuk Indonesia gitu? Coba deh dari Kak Lukas dulu. Gak percaya. Kenapa gak percayanya nih? Ya, gak percaya aja sama virus kayak gitu. Awalnya, tapi lama-lama ya percaya. Saya ya, awalnya ini ya, corona doang gitu ya. Iya. Kalau Ko Andrew gimana nih kok reaksinya kok? Awal-awal corona? Ya kan emang dari dulu juga udah masuk kan corona. Beda, bukan corona gitu. Gue tahu masuk tuh corona. Ya biasa aja lah, rutinitas juga. Ya sama pandemi dulu kan, tiap berapa ratus tahun kan juga ada pandemi kan. Oh, jadi udah santai ya? Ya yang kuat hidup, yang kurang kuat ya tau lah. Oke, jadi santai aja dari awal nih. Iya. Kalau Kak Marcel gimana Kak? Awalnya sih santai tuh pas bulan Desember ya. Cuman pas tiba-tiba masuk di Indonesia tuh pas banget di Depok. Terus posisinya Raden Saleh dekat rumah ya, mulai khawatir sih. Padahal baru 2 ya? Iya. Terus kalau sekarang lu udah masih khawatir gak? Sekarang udah kayak biasa aja udah. Yang penting jaga kesehatan dah. Gitu sih. Oke. Ini yang terakhir Kak Lati, gimana Kak reaksi lu pas awal-awal ada COVID? Soalnya gue santai aja sih ya, yakin banget nih kalau Indonesia nggak bakal kena kan. Orang makan pakai tangan aja bertahun-tahun nggak kenapa-napa kan. Jadi gue biasa aja. Gue anggap kayak Indonesia nggak bakal kena corona. Tapi ternyata guys.
Ternyata ya. Semuanya Sempet kepikiran takut ini itu nggak? Kayak parno terus lu langsung borong hand sanitizer, langsung borong masker gitu. Ada nggak sih pikiran kayak gitu? Gue nih deh. Waduh, boleh lu duluan, boleh. Kalau kayak ngeborong kayak gitu mah gue enggak ya. Cuma gue kayak khawatir aja nih sama skripsi gue kan. Soalnya gue tuh awal tuh bikin skripsi yang metode penelitiannya tuh eksperimen. Jadi gue harus ketemu orang-orangnya kan. Nah tuh gue khawatir banget. Terus gue juga takut nih jadi karier banget kan. Karena gue dulu tuh sering banget nih PP Karawang Depok gitu kan. Gue ngeri banget jadi pembawa virus gitu. Oh, pejuang KRL lu ya, Depok Karawang ya. Iya gitu. Kalau Lukas gimana deh, kalau Lukas? Biasa aja sih. Pengen beli juga udah kehabisan duluan dulu sama masker. Kadenya ada mahal ya harganya ya. Jadi lu nggak takut ini itu gitu? Ya ada sih sebenarnya. Apalagi dulu kan gue posisinya lagi di Lamongan kan. Kalau gue balik terus di sana kan lagi libur terus gue balik ke situ ya khawatir juga takutnya kena. Oh, jadi lu awal-awal pandemi tetap di Lamongan gitu? Iya, masih latihan di sana. Oh, jadi awal-awal kayak masih aktivitas seperti biasa gitu ya? Iya. Kalau kalian tuh sama Kak Marsal gimana nih? Cepet takut nggak? Kalau gue sih awalnya khawatir sih. Tapi lama-kelamaan ya mau gimana? Lu kalau kena ya tinggal diobatin, jaga kesehatan, makan yang cukup. Ya kalau nggak kena ya tetap jaga kesehatan aja, protokol dan lain-lain lah. Oh, prinsip hidup santuy ya. Kalau Kak Marsal gimana, Kak Marsal? Gua takut, parno, soalnya kan waktu itu nyokap sempat sakit, dibawa ke rumah sakit, terus dokter bilang sempat ini menuju gejalanya gitu, cuman gue mikir kayaknya ini dokter kayak masa apa-apa di seolah-olah dibawa ke situ kan, gue bilang enggak lah, gak usah takut, itu sih, cuman lama-kelamaan ya udah biasa aja. Oh, jadi udah santuy lah ya, udah pasrah gitu ya? Udah pasrah sih, Dek. Pasrah sana gimana gitu. Ini kan karena corona ini kan banyak nih protokol-protokol kesehatan, banyak banget peraturan-peraturan. Selama udah berapa bulan nih kita? Dari Maret ya? Lu semua ngikutin gak sih protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah? Atau ada cheating-cheating dikit gitu? Coba duluan yang mau jawab nih. Kalau Kas. Gua mulu. Lain. Ya udah. Kayak Andrew. A few moments later. Sorry lupa di-mute. Tentu tidak. Oh, tentu tidak. Kenapa tuh tentu tidaknya tuh? Ya, misal lu main olahraga masih pakai masker nggak mungkin juga dong. Bener. Cuma kan kalau lu ibaratnya ke kantor atau ke lain-lain ya lu emang harus ikutin peraturan di sana kan. Terus juga kan mungkin rules-nya tiap orang beda-beda. Kalau gue misal habis dari luar tuh harus mandi. Ya kalau di rumah sih gue ikutin. Cuma kalau di luar ya nggak terlalu sih. Wow. Oke. Kalau Kak Marsal gimana, Kak? Kalau gue sih ngikutin kayak pakai masker, cuci tangan. Cuman kalau jaga jarak sih enggak ya. Soalnya kan karena udah kebiasaan nongkrong sana sini, ketemu temen pun ya kawasan tetap ya susah lah. Kalau buat gue sih jaga jarak ya. Iya sih, apalagi kayak lagi nongkrong gitu kan gak enak ya ngobrol pakai masker ya. Bener. Nih kalau Kak Lukas nih udah bukan lu terus nih, Kak. Ya ngikutin sih. Dari pakai masker, terus kalau kepergian juga sering ganti baju kan segala macem. Ya ngikutin, apalagi dulu di sana juga peraturannya ketat banget, jadi kita otomatis ya harus ngikutin peraturan sana gitu. Oh, oke, jadi di sana emang di tempat lu di asrama lu emang ketat gitu ya peraturannya ya? Iya, semenjak itu emang ketat, kalau kan 2 minggu sekali apa berapa gitu kita swab terus. Oh, sakit gak tuh di swab? Gue belum pernah swab tuh. Enggak sih, cuma geli. Enggak. Oke. Nih terakhir Kak Ulati gimana nih, Kak? Kalau protokol kesehatan kayak pakai masker, itu sih gue pakai ya, gue turutin ya kan. Cuma kalau ngap dikit ya gue buka. Tapi waktu itu tuh awal-awal corona tuh ada peraturan di rumah gue, habis dari luar tuh harus mandi kan. Cuma pas sekarang udah coronanya kayak mereda gitu, nggak gue turutin lagi. Sama.
Kayaknya dulu parno banget ya, abis pulang langsung mandi keramas walaupun udah malam-malam ya. Sekarang kayaknya udah tinggal cuci tangan aja sama cuci kaki terus ganti baju aja gitu langsung. Padahal dari rumah Andrew doang tuh kayaknya. Pulang dari mana-mana jam 11 malam masih mandi loh. Bukan buat gua, takut orang di rumahnya yang kena. Kalau gua aja sih Ya. Oke. Siap kok, siap. Nih kira-kira peraturan pandemi berpengaruh banget gak sih sama kehidupan kalian-kalian ini? Coba nih, gue mau mulai dari siapa dulu nih? Kan tadi katanya Kak Lukas gue mulu gitu. Ya udah deh Kak Marcel, gimana Kak? Kalau buat gue berpengaruh ya, soalnya waktu itu kan di rumah gue kan nggak boleh orang luar masuk tuh. Tapi om gue kan datang mau mulangin kasur. Tiba-tiba sama orang yang jaga keamanan di situ sempat cekcok gara-gara nggak boleh masuk, padahal cuman ngedrop barang doang. Terus nyokap sempat adu mulut tuh, terus gue sempat kepancing juga emosi, cuman gue mikir masa gue ngelawan orang tua kan kualat. Gue bilang udah mah jangan diurusin orang waras, kalau diurusin kita capek sendiri jadinya. Ya udah, jadi kalau ditanya pengaruh apa enggak ya berpengaruh, semua jadi serba ribet dah. Itu sih kalau dari gua. Iya sih, di komplek gue juga gak boleh masuk orang sembarangan. Tukang paket jadi ribet mau ngasih paket. Kalau kalian tuh gimana kok? lumayan sih. Kenapa Biasa tuh? makan, keluar nongkrong. Tiap Jumat malam kadang-kadang kan suka main tuh sama teman-teman kantor. Have fun dan lain-lain. Jadi terbatas banget gitu. Biasa nongkrong main-main, tapi ya semakin kesini ya jadi kayak makin kefilter juga sih pertemanan, gimana yang bener-bener teman yang masih ngumpul, masih ya chat walaupun udah jauh, sama yang udah cuma teman main doang sih. Tapi kan tetap rumah Andrew tetap menjadi tempat persinggahan. Ya 247 Sedia siap saat ya. ya. Kalau kau Melati gimana Kak? Berpengaruh sih ya, karena gue tuh dulu tuh susah banget akses buat ke Karawang tuh ditutup kan, karena kereta lokal itu belum beroperasi kan. Nah, itu sangat susah banget sih waktu gue mau ke Karawang. Terus juga jam malam kan ada jam malam dulu ya, dibatasin buat nongkrong, jadi kayak susah aja gitu buat nongkrong, buat kumpul. Nah terus tuh ke Karawang gimana kalau nggak ada KRL? Gue untungnya masih mempunyai teman-teman ya yang bisa dibuat tebengan. Oh jadi memanfaatkan teman ya? Kayak gitu juga. Oh gitu juga. Oke, dan kalau Kak Lukas gimana Kak? Ngaruh juga sih. Apa tuh? Ya biasanya kagak pakai masker. Gampang gerah. Lu latihan masih ini nggak sih? Pakai masker nggak sih kalau latihan? Ya enggak lah. Oh, Enggak. Terus kalau cuci tangan, baru cuci tangan, dia kering juga lah, lama gak angkat tangan. Benar. Pakai body lotion biar nggak kering. Gitulah pengaruh, tapi kan mau nggak mau ya harus diturutin. Iya ya, buat kebaikan kita semua dan orang-orang sekitar ya. Iya, betul. Nih gue penasaran nih, selama 2020 ada nggak sih planning kalian, impian kalian, harapan kalian yang pengen banget bisa kalian wujudin di 2020, tapi sayangnya harus nggak bisa, bahkan batal gitu di 2020 ini gara-gara pandemi? Ada nggak? Atau ada hal nggak enak lainnya deh gitu? Dari siapa dulu nih? Dari Kak Melati deh. Oke ya, hal yang pengen gue lakuin ya waktu 2020 nih, di tahun 2020 nih, sebenarnya pengen ada planning banget gitu dari awal tahun, mau jalan-jalan kalau misalnya kita kelar sidang kan. Cuma gara-gara pandemi ini ya gagal gitu, karena kan keluarga juga nggak bolehin kan. Gitu sih. Jalan Terus, bareng teman-teman. lu ini kan ya, lu udah lulus kan ya, berarti wisudanya nggak bisa wisuda dong tahun ini? Iya, nggak bisa wisuda, terus juga wisudanya nggak jelas gitu deh mau kapan. Nunggu pandemi kelar. Lama dong kalau kayak gitu ya. Ya gitulah. Nih kalau Kak Marsa gimana Kak? Kan lu tahun ini lulus juga kan ya Kak? Berarti nggak bisa wisuda juga dong? Iya, awalnya kan
mau digabung tuh sama yang semester lalu, cuman ternyata alasannya ditunda. Cuman kalau kata gue sih itu kata tunda itu apa ya, kata halusnya ada, sebenarnya emang nggak ada, cuman dibikinnya ditunda. Oh, tapi nggak ada wisuda online gitu? Nggak ada di kampus gue. Paling kita pertengahan dikasih ijazah, udah itu doang. Agak kecewa sih, maksudnya udah kuliah 5 tahun, kuliah lama-lama, maksudnya ingin wisuda, ingin ngerasain gitu kan. Soalnya kan di rumah belum ada foto keluarga, maksud gue pas banget tuh momen pas wisuda foto bareng keluarga kan, ntar tinggal taruh di rumah, tapi nggak ada. Ya udah mau gimana, yang penting lulus dah. Oke. Kalau kayak lu gimana nih kok? Dari COVID. Ya ada lah, pasti kan pengen main-main lah, keluar daerah atau keluar negeri lah. Biasa mau jalan makan keluar kan, sekarang juga udah agak gimana ya, gue ini sih oke, cuma yang kayak sekitarnya itu loh, yang gue pengen ajakin nggak bisa lah, pada takut lah gitu lah. Oh, masih parno lah ya. Iya. Kalau Kak Lukas gimana nih Kak? Ya kalau gue kan nunggunya ya jalannya kompetisi kan. Itu sih Oh yang paling iya, gue semua ya? nyesel. Iya. Oh, Jadi nggak jadi bisa. Oh, ini semua dong, apa namanya, bener-bener nggak ada kompetisi sama sekali gitu, Liga 1, Liga 2 gitu? Iya nggak ada. Jadi kita nunggu di 2021. Itu sih nyesel. Oh, oke. Sedih ya, nggak bisa wisuda. Sama nggak bisa main bola juga. Banget. Tapi ini kan dari tadi kita bahasnya negatif mulu nih. Ada nggak sih hal positif atau hal-hal yang selama ini kalian pengen buat bisa terjadi gitu, akhirnya terjadi di 2020 gitu? Ini Kak Marsha deh, tadi Kak Marsha bilang kuliah capek-capek 5 tahun nih. Kayaknya ada hal yang benar-benar terwujud di 2020 nih. Oh iya sih, terwujudnya apa ya? Sidangnya sih lebih enak online gitu. Jadi gue kemarin pas sidang, apa namanya, kan rame-rame tuh di rumah temen, kalian numpang wifi lah biar nggak ada koneksi jelek. Akhirnya skripsi gue share ke grup, terus di depan gue udah kumpul tuh teman-teman gue. Jadi kalau gue ngeblank, dia tinggal kasih clue. Itu sih paling enaknya ya, online, apa, sidang online jadi nggak tegang, jadi agak-agak nyantai dah gitu sih. Oh, ada fitur call a friend ya berarti ya? Iya. Aman ya, Cel. Aman deh. Kalau Kaulati gimana nih Kaulati? Kan sama nih, lulus kan tahun ini kan? Iya, puji Tuhan ya. Yang terwujud sih itu, jadi sarjana di tengah pandemi. Pencapaian dong itu kan? Pencapaian jadi sarjana ya kan. Ya, Kalau apa katanya apa? Hasil giveaway ya? iyalah. Hasil giveaway. Andrew. Terima kasih COVID. Bener sih kata Acel, sidangnya jadi lebih mudah ya kan. Tegangnya nggak terlalu berasa. Gue kira lebih tegangan online daripada offline. Sebenarnya tegangnya cuma gara-gara lu takut wifi lu error aja. Kak Lukas gimana Kak? Ada sih sedikit fokus kuliah. Biasanya nggak pernah hadir kan. Oh, lu jadi tipset mulu gitu kuliah sama ini? Iya, ya gue dapat dispen enak ya. Kalau gue kan dapat dari bola Iya, kan, orang dispennya sibuk jadinya kan. Spesial, lagi ini spesial dia. Iya. dan spesial beruntung. Oh, beruntung. Oke, diperhalus ya kata-katanya. Kalau kalian tuh gimana kok? Yang negatif. Yang positif dong, negatif mulu. Realis. Ya tergantung sudut pandang sih. Misal kalau di tempat kerja, biasanya kerja kan balik jam 8 atau jam sampai jam 10 malam kan. Kalau di rumah tuh kerjanya kadang-kadang bisa bergila. Jam 3 pagi lah. Kerjaan yang bukan tanggung jawab lu. Sampai harus awal PSBB tuh harus ke kantor. Disidang sama orang-orang atas lah. Padahal bolanya tuh bukan di lu.
enaknya sih di situ bisa melempar ke orang lain kayak mau tugasnya. Lu lari dari tanggung jawab dong kalau kayak gitu dong. Itu bukan tanggung jawab gue, cuma dia ngelempar ke gue orang-orang A few moments later. commute. Gue jelasin ke orang-orang atas ya emang tugasnya dia belum dijalanin ya ke dia lah, udah dia kerjain tugasnya gue baru bisa jalanin lagi kan. Oh jadi lempar-lemparan lah ya. Bukan lempar-lemparan, dianya nggak mau ngerjain sampai harus orang atas dulu yang turun. Agak kompleks ya sampai orang atas. Udah ya, ini semua udah gue tanya ya. Apa? Nambah cuan tapi kan Ruh. Kan saya tidak ada lemburan Bu. Oh gitu. Itu namanya kerja sukarela kok. Budak korporat. Dari hati tuh, budak korporat dari hati kerjanya. Jadi kalau yang dari kalian ceritain gitu, artinya 2020 ini nggak semuanya hal-hal negatif dong. Jadi kan ada hal positif juga kan, kayak Kak Marcel sama Kak Melati bisa lulus akhirnya kan. Terus Kak Lukas bisa fokus sama kuliah. Koen tuh ya pokoknya dapet tempat kerja lebih baik lah ya. Sama kayaknya gue liatnya tuh udah mulai aktif olahraga lagi ya kok. Iya lumayan lah, bisa nabung-nabung, bisa olahraga juga. Oke, kembali sehat ya menuju Koen tuh masa SMA ya. Enggak sih, udah 3 digit soalnya sekarang. 3 digit. Ada Waduh. Kalau dari lu nanti ada hal positifnya nggak? Hal positif ya? Hal positifnya ya gue bisa tambah deket sama orang-orang yang sama ini udah jauh gitu dari gue. Terus enaknya ya gue jadi lebih bisa menghargai kehadiran orang-orang gitu. Nah, jadi kan dulu kayaknya nongkrong bisa nanti-nanti gitu. Jadi sekarang tuh kalau misalnya diajak nongkrong kayak gue udah seneng banget gitu. Oh kira nongkrong lagi gitu. Jadi kayak gue lebih menghargai waktu dan orang-orang sekitar aja sih kalau misalnya sisi positifnya kalau gue. 2020. Kenapa? Negatifnya? Juga. Negatifnya? Ya gitulah namanya anak muda ya kan. Diam overthinking kan malam-malam. 2020 menyebabkan gue kebanyakan overthinking sih, negatifnya sih itu. Oh gitu. Tapi ada nggak sih hal yang bisa lo ambil, lo petik, lo pelajari dari 2020 nih? Siapa nih yang mau jawab duluan nih? Mau gue tutup apa jawab sih? Oh ya kalau Lukas tuh Kak. Ada sih, lebih benar kata lo tadi ya, bisa ngargain waktu, terus bisa kumpul sama keluarga kan lebih lama, gitu, paling penting ya. Oh ya, soalnya lo ini ya, jarang kumpul ya, sama keluarga ya, sama ini ya. Iya, setahun mungkin bisa sebulan doang kan. Belum orang sibuk. Orang apa? Orang beruntung. Orang beruntung ini, beruntung yang sibuk dia. Kalau kamu latih makanya jadi ngerantau. Oh, ngerantau. Kalau Kamels gimana Kamels? Ya, jadi lebih peduli sama kesehatan, terus jadi belajar nggak egois kan, kita jadi saling ngejaga satu sama lain kan. Terus juga nggak menyepelekan hal-hal yang kecil gitu. Contoh hal kecilnya apa tuh? Contoh hal kecilnya tuh? Dulu kan kayak masker tuh nggak penting kan, tapi sekarang jadi penting banget. Benar sih. Kalau koen tuh. Hal positif 2020. Iya, apa yang bisa lu ambil dari 2020? Hal positifnya tadi udah gue tanya. Banyak lah, kayak bisa lebih banyak savingnya, bisa nabung. Biasanya nggak pernah. Ada lagi nggak? Banyak sih, bisa. Kayak gue dapet tempat yang lumayan lah. Kemarin kan ada masalah di kantor gue. Terus karena masalah itu gue dipindahin, tapi tetap masih di kantor yang sama sih, dan lebih manusiawi lah. Oke, jadi sebelumnya emang kurang manusiawi ya tempat kerja lo apa gimana? Tempat kerja gue manusiawi, proyeknya enggak. Oke, baik saudara Andrew. Terus ini yang belum Kak Marcel ya? Ini Kak Marcel apa nih Kak? Kalau gue jadi terbiasa untuk hidup sehat sih, yang kayak biasanya sebelum corona kan biasanya gue kalau makan sangat ya cuman air mengalir doang, nggak pakai sabun. Nah kalau sekarang ya harus pakai sabun, terus makan juga jadi sehat. Airnya ya gara-gara
mak gua suka masak yang enak-enak kan harus gizinya kan harus bagus tuh biar imunnya kuat. Akhirnya badan gua jadi lebar sekarang, jadi sakit sih gitu sih. Jadi lebih bukan sehat sih, jadi hidup apa ya? Lebih makmur. Lebih makmur sih kayaknya. Bagus dong, jadi ada yang bertambah dalam diri lu. Iya, berat badan. Berat badan. Belum 3 digit mah santai, Cel, nggak kayak Andrew. Iya, belum kayak Ko Andrew masih santai. Gua aja masih santai. Oh, masih santai. Kan lu emang hidup santuy kok. Nih, kan tadi kata lu semua lu udah dapat banyak pelajaran yang dari 2020 kan, dari 2020 ini. Kalau sama lu melewati tahun 2020 ini kan pasti lu semua pernah pesimis lah sama 2020 ini. Kayak Kak Lukas kan misalnya kan kompetisi bolanya itu kan ditiadakan gitu. Tapi ada nggak sih hal yang bikin kalian bertahan di 2020 ini? Atau faktor-faktor lain lah gitu yang mendukung kalian supaya tetap bertahan di 2020 ini? Siapa nih pertama nih? Kamu nanti deh. Lukas mulu, nanti dia ngomong ya. Lukas mulu kan. Gua live nih. Kenapa? Ngambek nanti dia katanya boleh. Boleh apa gimana sih? Kenapa? Tadi Lukas bilang boleh sih atau gimana sih? Mau les dia, mau lift. Ngambek dia. Ya udah deh, hati-hati ya. Jahat lo. Bisa nggak sih di-mute otomatis sih punya Lukas? Bisa tuh kalau dari hostnya tuh. Mute Lukas dong, please. Jahat lo. Udah. Kamu mati. Yang pastinya sih ya, karena Tuhan ya tuh. Pasti Tuhan yang paling pertama ya. Yang beri gue kekuatan, napas kehidupan, kesempatan buat hidup. Terus keluarga, teman-teman yang selalu ngasih dukungan, semangat gitu kalau ketika gue lagi down, lemah. Dan juga nih yang paling penting nih. Apa? Yang penting ya kan, PBI Cimanggis ya kan, yang selalu menguatkan lewat firman tiap hari Sabtunya dan renungan yang di-share setiap hari di grup. Tolong ya PBI Cimanggis endorse gue ya. Halus nih. Marketingnya bagus banget ya, halus banget gitu, smooth banget gila. Gue belajar dari Bapak Gembala kita. Oh, jadi buat kalian staff jangan bolong ya renungannya. Ya, jadi apa? Soalnya itu membuat kamu hati bertahan di 2020 ini. Benar. Oke, renungan setiap hari jangan sampai telat ya, guys. Ini agak sedikit menyindir juga sih sebenarnya. Nextnya siapa deh? Lanjut. Nextnya siapa deh? Kawarsel. Lu Lukas mulu, lu kasihan orang. Kawarsel. Wah, yang bisa bikin bertahan di tahun 2020 ya firman Tuhan sih yang bikin kasih kekuatan ya, soalnya kan kalau di tim PPLS kan tuh ada program namanya Bro, itu pembacaan tahun tuh ya. Nah, kan gue sampai sekarang masih ngikutin, jadi kadang dari pembacaan itu ada aja gitu ayat-ayat yang bikin kasih kekuatan, yang ngingetin kita untuk lebih baik atau lebih kuat. Paling itu sih yang bikin kuat deh. Marketing lagi kan tuh. Marketing lagi tuh. Lo harusnya di akhir bilang, ayo semua join PPLS gitu dong Kak Marcel. Gak belajar dari Kak Marti nih lo. Kurang answer. Kak Andrew gimana kok? Banyak lah yang bikin bertahan, mah. Apa tuh? Satu aja di satu. Ya, misalnya ya keluarga dan lain-lain lah. Kan kita kan sebenarnya hidup tuh kan dari dulu juga ya basicnya ya nggak bakal tahu ke depannya kan gimana, bakal tambah kacau kan ya. Kita bersiap aja sih buat yang terburuk. Kalau lagi senang ya kita nikmatin, cuma kalau lagi yang buruk ya kita mengucap syukur juga lah. Oke. Terakhir nih kalau Lukas. Ya pas dia kan Tuhan kan yang pertama, terus yang kedua ya orang tua, teman-teman, yang ketiga ya diri kita sendiri sih, gimana cara motivasi diri kita sendiri, gimana caranya untuk semangat gitu sih deh. Bener sih, kalau diri kita sendiri aja udah pesimis ya orang-orang juga mau semangatin kita juga ya percuma lah ya. Iya, mental mulu. bener. Ini nggak ada yang mau nanyain gue apa?
Ya udah deh, tanya nih. Lu gimana deh? Ya gitu dong, tanya gue gitu. Sesuai pesanan saja saya mah. Siap, Ko Andrew. Kalau gue ya Tuhan iyalah pastilah. Kalau nggak ada Tuhan nggak mungkin lah gue masih bisa bertahan di 2020 ini. Terus ya keluarga, pasti keluarga. Terus orang-orang terdekat yang selalu memotivasi gue untuk tetap hidup dan bertahan di 2020. Makasih udah mau nanyain. Ya udah deh, next. Rencananya nih tahun baruan. Karena kan tahun baruan 2021 kita nggak bakal bisa bakar-bakar nih kayak tahun lalu. Pemuda kan dulu bakar-bakar. Kan sekarang nggak bisa gara-gara COVID. Kalian rencananya apa nih tahun baruan kali ini? Tahun baruan ya? Tahu nggak punya rencana tahun baruan? Kali di rumah doang. Oh, sesuai anjuran pemerintah ya, stay at home. Itu kode tuh sebenarnya. Oh iya, kalau Kas mau tahun baruan baru nggak? Mau tahun baruan baru nggak? Iya berarti boleh kalau ada yang ngajak. Siap. Marcel available. Jatuh kok. Makan bener. Kalau lu gimana kok? Gue kayak mau bakar-bakar dan ngumpul-ngumpul sama sepupu gue. Kayak mau makan, minum, ya ngobrol gimana 2020. Oh berarti gue diajak dong, kan gue sepupu lu juga. Ponakan. Saya bukan ponakan, maaf ya. Kalau Kak Marcel gimana Kak Marcel? Gue paling ngumpul aja sih sama teman dekat, bukan teman yang jauh ya, yang dekat-dekat aja. Sama paling sebelum jam 12 paling ada 2 bareng keluarga sih. Udah itu doang sih. Oh masih kayak tradisi lah ya, doa keluarga itu lah ya, setiap tahun pasti ada ya. Kayak next Kak Melati. Apa ya gue ya? Yang pastinya sih ya kumpul keluarga sih pastinya kan, doa jam 12 malam itu tuh yang pergantian hari. Terus pastinya mandok kata. Batak Pride. Batak terus ya kan? Yo Mendengarkan Andrew? Mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Iya, sangat-sangat mendengarkan nasihat orang tua kan, Bro. Udah lanjutnya sama mungkin bakal adain bakar-bakar sama teman-teman mungkin kalau yang ada yang mau. Oke deh, nih next pertanyaan terakhir deh, last question. Sebelum kita tutup seri podcast ini, karena 2020 ini tahun yang penuh dengan kejutan kan, saya bilang kayak roller coaster berliku-liku. Pasti kan punya tempat khusus di hati lo semua. Kalau nih seandainya tahun 2020 ini manusia gitu, bisa ngomong, bisa respon, bisa tahu lo ngomong apa sih yang lo mau sampaikan ke 2020 ini? Bisa di restart nggak 2020? Saya jadi start nggak? Oke, kalau Kak Marcel? Kalau udah kayaknya mau ucapin sih, karena tahun rumit sih, banyak drama lagi kan, karena beberapa orang menganggap virus ini ya konspirasi lah, sampai beberapa public figure kan ada yang kena kasus tuh. Jadi gua sih kalau mau bilang ucapin nggak mau ucapin, cuman apa ya jadi ini sih, jadi memori aja lah bahwa sama gue hidup ya tahun 2020 tuh ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang buruk, itu sih deh. Oke, bagus. Kalau Lukas gimana Kak Lukas? Kalau gue, makasih ya. Makasihnya apa tuh? Makasih. Iya makasih aja buat tahun 2020 yang ada jelas ya, ada enggaknya. Ya tetap disyukurin sih. Pasti ada hikmatnya lah. Gitu aja sih gue. Selalu ngambil sisi positifnya ya? Iya, dikit. Oke, baik. Kaulati, mana Kaulati? Kalau gue, terima kasih tahun 2020 udah mengajarkan selalu bersyukur dan membuat kita semakin kuat. Udah gitu aja sih kalau dari gue. Terima kasihnya ke Tuhan apa ke tahun 2020 nih? Kejadian tahun 2020 yang buat gue semakin bersyukur dan semakin kuat, dan pastinya Tuhan yang menguatkan. Baik sekali kalian tidak ada yang mau menghujat tahun 2020 ya? Pencitraan lu semua. Gak apa-apa. Berarti mengajarkan kita untuk selalu melihat sisi positifnya ya dari segala kondisi ya.
Oke nih, kita udah sampai di akhir podcast nih. Jadi guys, yang bisa gue simpulkan di podcast ini, karena 2020 ini penuh kejutan ya, sama seperti harapan gue saat memasuki 2020. Semoga banyak kejutan terjadi di 2020 dan ternyata bener-bener kejutan. Banyak banget kejutan yang di 2020 ini. Emang mungkin ya, gak sedikit dari kita mengalami hal-hal negatif di 2020, termasuk gue juga. Tapi kan gak sedikit juga nih yang bisa kita ambil sisi positifnya gitu dari 2020. Kayak contohnya, kita jadi lebih menghargai kesehatan, menghargai waktu, menghargai teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar kita, lebih menjaga kesehatan, lebih rajin cuci tangan lah, pokoknya segala macam ya. Dan karena di 2020 ini ada negatif dan positifnya, alangkah baiknya kita berfokus pada hal yang positif-positif aja. Dan gue mau ngingetin juga nih buat kalian-kalian semua yang dengerin podcast ini, dan termasuk diri gue juga, firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 7-8 bilang gini, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita diingetin nih dari firman Tuhan ini, bahwa kita pasti dipelihara sama Bapa kita yang di surga. Setuju nggak nih? Setuju nggak? Setuju. Jadi jangan patah semangat ya guys. Jangan takut buat melangkah. Kalau misalnya capek istirahat gak apa-apa, tapi harus tetap melangkah, oke? Dan gue makasih banget nih buat kalian-kalian nih yang super sibuk nih, Kak Lukas yang sibuk, Kak Melati yang sibuk, Kak Andrew yang sibuk, Kak Marcel yang sibuk, udah menyempatkan diri buat jadi narasumber di podcast Gardu episode kali ini. Terima kasih ya kalian semua ya. Kok gak ada yang jawab sih? Kan gue bilang makasih. Sama-sama, Dede. Sama-sama. Nah, itu dong. Dan buat kalian-kalian juga udah dengerin, makasih banget. Sampai jumpa di podcast Gardu selanjutnya. Gue Devina undur diri, Tuhan Yesus memberkati.